Selanjutnya, karena ini kan masing-masing penanggung jawab setiap sesi ya, mohon kiranya kepada yang terhormat Al-Mukarram Haji Ansori, karena penanggung jawab sesi 5. Jadi sesi 3 Pak Ketua, Pak Muhammad Saleh, bukan Pak Ketua Pak ya. Sesi 4 itu Pak Haji Satria. Nah, sesi 5 penanggung jawabnya adalah Haji Ansori. Pada Haji Ansori silakan memberikan pengantar. Setelah itu kita masuk kelas. Nanti setelah dalam kelas kita tidak perlu milih ketua kelas lagi, langsung udah sudah ada kelompoknya. Antar materi Pak Sekban ya. Ya, pencerahan boleh, penguatan boleh. Nah, oh gitu. Jadi lah cerah, lah kuat, baru kita manfaat masuk kelas. Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'd. Bapak Ketua BAN yang saya hormati, BAN Provinsi Jambi yang saya hormati, Pak Sekretaris, Bapak Ibu anggota dan staf di BAN SM Provinsi Jambi, juga yang saya banggakan Bapak Ibu asesor BAN SM Provinsi Jambi. Baik, pada sesi 5 saya sebagai penanggung jawab, koordinator, dan juga ada tim rekan kita yang juga sebagai narasumber. Untuk sesi 5 itu kita akan membahas tentang profesionalisme dan merumuskan rekomendasi. Saya diberikan tanggung jawab untuk mendampingi materi ini. Di mana tujuan sesi ini adalah menetapkan profesionalisme, kemudian merumuskan rekomendasi yang baik. Bapak Ibu, pada dasarnya kita sebagaimana yang disampaikan sejak awal, kata Pak Sekban, penguatan ya kan? Artinya pada dasarnya kita mengulang ya, mengingat materi yang sudah kita dapatkan pada saat kita melakukan pelatihan asesor pada beberapa bulan yang lalu. Yang kedua, berikutnya paparan materi ini, mohon maaf ini saya sampaikan, ini gambar Bu Aisyah, ini masih muda dulu. Iya. Itu ada Pak As, itu Pak As apa nih? Itu Pak Agus. Pak As ini apa maksudnya? Pak Abdus Somad saya gitu ya. Iya, dia. Yang bertanya. Baik, sudah bertanya ya. Iya. Saya membantu menjawab dari Pak Sekban ini. Pada dasarnya karakteristik ISP masih sesuai dari apa yang disampaikan oleh narasumber kita tadi. Jadi lentur. Intinya di sini kita akan mengambil professional judgment itu. Artinya apa? Professional judgment itu kemampuan membuat keputusan berdasarkan kaidah atau kaidah penilaian yang benar dan dilakukan secara cermat, objektif, dan akuntabel. Nah, ini sama-sama sudah kita tahu bahwa nanti diperlukan kemampuan seorang asesor untuk mengambil keputusan. Nah, keputusan akhir dari setelah pengumpulan data telaah dokumen ya, artinya hasil observasi, data dokumen, hasil wawancara, dan hasil angket. Nah, ini dari 4 pengumpulan data ini pada dasarnya tidaklah dijumlahkan tapi ditriangulasikan. Jadi kita triangulasi data itu pada dasarnya adalah teknik pengabsahan data. Jadi kita dalam bahasa itu cross check data, kita cross check observasi, data dokumen, hasil wawancara. Saya tidak menjelaskan ini secara panjang lebar karena ini bagian Pak Sekban dan Pak Satria ini. Saya ingin mengantarkan bahwa nanti pada akhirnya kita akan menuju pemilihan level atau professional judgment, ya kan. Nah, di situ ada data jenuh. Data jenuh ini maksudnya bukanlah bermaksud seorang asesor itu jenuh, tidak. Artinya apapun data yang dikumpulkan itu nanti hasilnya pun juga sama. Baik, ini kita contohkan dalam dalam butir 1 ya, di komponen mutu lulusan. Jadi ada
ciri-ciri artinya kunci kata kunci untuk kita menentukan bahwa pemilihan level itu 4, 3, 2, dan 1. Kita tahu di sini salah satu contohnya misalnya kalau pilih level 4 ya kan ada membudaya. Jadi bahasa membudaya ini saya rasa tidaklah hanya membudaya saja. Barangkali ada bahasa yang sama dengan membudaya, itu pun juga kita masukkan dalam level 4 ya kan. Artinya barangkali ada bahasa lain dari membudaya ya kan. Terbiasa itu kan juga membudaya. Yang kedua, kata membudayanya itu tidak ada ya kan. Dia hanya menerima penghargaan atas prestasi disiplin. Jadi prestasi ini pada dasarnya dalam bahasa lain juga kinerja ya kan. Kinerja artinya misalnya dalam hal menunjukkan disiplin, seandainya di satu satuan pendidikan itu betul-betul menerapkan kedisiplinan, itu adalah sebuah kinerja yang bagus, tapi prestasi. Kemudian yang ketiga, ini kata kuncinya, dia hanya terbatas, penerapan disiplin itu hanya terbatas di sekolah atau di madrasah. Kemudian yang level satunya adalah hanya terbatas di kelas. Nah ini barangkali yang sudah sama-sama kita pahami ya. Artinya kata-kata kunci inilah yang nanti akan menjadi pedoman bagi asesor untuk memilih level atau professional judgment. Saya ini sebagai pengantar untuk professional judgment. Kemudian berikutnya materi kita adalah tentang rekomendasi. Saya ingin mengantarkan Bapak Ibu, pada dasarnya rekomendasi itu adalah mendeskripsikan. Jadi kalau kita bahasa mendeskripsikan itu bermakna bisa saja menggambarkan, artinya gambaran secara utuh atau kesimpulan secara umum yang ditujukan kepada para pemangku kepentingan. Pada dasarnya rekomendasi itu ya, kita memberikan katakanlah hal-hal yang kita berikan saran atau masukan kepada pemangku kepentingan ya kan. Nah ini juga barangkali petunjuk untuk kita dalam membuat rekomendasi. Tadi juga sudah dijelaskan oleh Bu Aminah bahwa rekomendasi itu dibuat bersama-sama antara asesor 1 dan asesor 2. Walaupun saat memberikan skor itu masing-masing. Jadi ini perlu diskusi sama-sama asesor. Kemudian rekomendasi dibuat setelah penilaian selesai sehingga asesor mendapatkan gambaran utuh apa yang terjadi di sekolah. Kemudian asesor harus melakukan analisis secara lintas sektoral antar komponen. Artinya karena dalam kita membuat rekomendasi kan tentu ada keterkaitan antar komponen, baik itu mutu lulusan, guru, proses pembelajaran ataupun manajemen. Jadi di situ kita dapat sumber masalahnya. Yang ketiga, pada dasarnya rekomendasi itu dibuat untuk sekolah. Namun jika ada problem khusus, jadi boleh kita buat rekomendasi. Namun pada dasarnya rekomendasi itu secara praktisnya ya kan, kita membuat rekomendasi itu kan dibuat per komponen ya kan. Jadi artinya tiap komponen itu satu rekomendasi. Tapi minimal rekomendasi itu dibuat 200 kata per komponen. Artinya penuhi dulu 200 kata per komponen, artinya jangan kurang. Saya yakin Bapak Ibu juga tahu bagaimana cara mudah untuk menghitung 200 kata per komponen rekomendasi itu. Kalau dibawa di lembar Word itu bisa langsung tahu otomatis berapa kata yang sudah kita buat di dalam penyusunan rekomendasi itu. Nah berikutnya, kali ini juga sudah kita pahami lah ya, rekomendasi yang baik itu dapat mengatasi masalah, dapat dilaksanakan efektif dan efisien. Jadi tepat guna, berhasil guna, efisien itu tepat waktu lah, artinya waktunya dapat dikondisikan lah, diperkirakan waktu kita untuk memberikan rekomendasi itu. Kemudian juga tidak menimbulkan masalah di kemudian hari. Rekomendasi itu ya artinya bermanfaat untuk satuan pendidikan itu. Kemudian ini juga sama-sama kita juga sudah tahu profesional, hanya asesor profesional dapat membuat rekomendasi yang baik. Ya pada dasarnya saya yakin Bapak Ibu khususnya yang dari pengawas kepala sekolah yang pernah jadi kepala sekolah itu sangat memahami lah kondisi di sebuah lembaga atau satuan pendidikan. Itu akan sangat mudah membuat sebuah rekomendasi karena memang sudah paham betul ya kan tentang sekolah atau madrasah itu. Kemudian
Ini kita next saja. Untuk rekomendasi kita masih diarahkan dari Ban SM untuk menggunakan ciri-ciri rekomendasi kinerja atau performance, ya kan, kinerja. Dimana yang pertama kita harus memengaruhi, kemudian mengarahkan, menggerakkan, dan memberdayakan. Jadi empat ciri ini yang masih dianjurkan dari Ban SM untuk kita buat dalam membuat rekomendasi pada saat setelah visitasi. Ya, memengaruhi itu pada dasarnya itu harus memberikan alasan dengan dasar yang rasional, ya kan. Di dalamnya ada memuat regulasi, itu PP, permen, dan lain-lain, ya kan. Ada teori, kemudian ada juga filosofi, baik itu dari Pancasila ataupun yang lain-lainnya. Ini nanti saya yakin kita juga sudah kita lihat sebagian sudah ada membuat di ujung rekomendasi itu diberikan kode memengaruhi atau mempengaruhi, ya kan. Jadi dibuatnya di situ ada aturan hasil isian Bapak Ibu dari rekomendasinya. Yang kedua, mengarahkan, ini menggambarkan kondisi seperti apa yang harus dicapai, ya kan. Nah, barangkali ini nanti kita lihat dari hasil yang sudah dibuat oleh Bapak Ibu sebagai tugas, ya, yang sudah dibuat nanti. Jadi gambaran kondisi seperti apa yang harus dicapai ini untuk ciri yang kedua. Yang ketiga, menggerakkan, itu menyarankan bentuk kegiatan atau bagaimana tindakan yang dilakukan. Jadi apa dobrakan atau kegiatan yang harus dilakukan, ya. Yang keempat, ciri keempat adalah menyebutkan siapa saja. Nah, ini harus jelas siapa orang yang terlibat di dalam rekomendasi kita itu, baik itu guru, tenaga pendidik, atau ini tenaga kependidikan, ya, karena guru sudah di atas, siswa, dan juga orang tua ataupun mungkin yang lain. Saya rasa ini saja Pak Sekban dari saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Ini ada yang share screen, ya. Bukan, ini Pak Yusrizal nih. Pak Yusrizal. Ya. Terima kasih kami ucapkan kepada Al Mukarram Haji Ansori yang sudah memberikan pencerahan sebelum kita masuk kelas. Cuma saya titip salam untuk ada yang anak-anak yang bertanya tadi. Saya lihat anak gadis tuh, mungkin operator madrasah, ya. Di slide Pak Ansori itu ada yang bertanya dengan saya tadi, kan? Iya, Pak. Tentang rekomendasi tadi. Saya kembali titip salam ya Pak Ansori beliau, ya. Iya, insya Allah. Baik, Bapak Ibu, mungkin Pak Ansori ada yang terlupa. Dari 4 komponen tadi, apakah harus berurutan? Oh ya, maaf, betul. Mungkin itu. Oh ya, Bapak Ibu, saya terlupa menyampaikan. Jadi dari 4 ciri rekomendasi tadi, tidaklah mesti harus kita urutkan, ya kan. Artinya boleh nanti memengaruhi itu di tengah, menggerakkan di bawah, ya kan. Artinya tidak mesti berurutan dari ciri 4M itu. Ya, 4M itu mencuci tangan, Pak, pakai masker. Halo Pak Ansori, terlempar. Baik, jadi Bapak Ibu, saya informasikan kembali bahwa tidak harus berurutan dari 4 ciri tadi. Ya, sudah. Oke. Ya, terima kasih. Nah, khusus untuk mempengaruhi, saya kira tidak perlu lagi bertanya, apa Pak beda mempengaruhi dengan memengaruhi? Maksud itulah. Nanti ada juga kan kita nih yang lasak mulut, apa Pak beda antara mempengaruhi yang iyalah, maksudnya itulah yang ditanyakan dulu. Sama lah, mempengaruhi dengan mempengaruhi. Baik, terima kasih. Kami masih mengapresiasi, sekali lagi kami dari Ban SM mengapresiasi kepada Bapak Ibu
yang memang tampak wajah setia, terutama bagi Bapak Ibu yang mengikuti kegiatan lain ya pada waktu yang bersamaan. Karena kami mengapresiasi, maka seyogianya kita sama-sama mengapresiasi, gitu, supaya ini bisa balance.